Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Selasa 31 Mei 2022 terangkum dalam Sumiko News. Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2,5 kg yang berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Ogan Ilir dari tersangka Muhammad Nud 52 tahun Rabu 25 Mei lalu. Ternyata tak seluruhnya sabu. Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2,5 kg yang berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Ogan Ilir dari tersangka Muhammad Nur 52 tahun, Rabu 25 Mei lalu ternyata tak seluruhnya sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dari Polda Sumsel, dari 2,5 kg narkotika yang diamankan hanya 1.010 gram yang dinyatakan positif sabu, sedangkan 1.500 gram lainnya merupakan tawas. Polres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi saat rilis kasus dan pemusnahan barang bukti di halaman Mapolres Ogan Ilir Selasa 31 Mei mengatakan, sebelumnya anggota Polres Ogan Ilir menemukan 2 buah kantong plastik teh Cina merek Guanying Wang yang diduga berisi sabu dengan rincian masing-masing 1.010 gram dan 1.500 gram. Secara keseluruhan berat brutonya mencapai 2.510 gram. Menurut Yusantio, saat ini pihaknya tengah mengembangkan kasus tersebut, termasuk kepemilikan barang bukti serta jaringan mana dan asal mana. Namun, berdasarkan keterangan tersangka kepada polisi, sabu tersebut akan diedarkan ke Prabu Muli. Berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional, harga per gram sabu tersebut dijual Rp1 juta dan bisa dipakai untuk 6 orang. Dengan demikian, nilai sabu tersebut sebesar 1,1 miliar rupiah. Eti, Sumiko TV melaporkan. Pembukaan konektivitas antar wilayah Sumsel dengan Bengkulu antar Sukaraja Padang Capo Kabupaten Seluma, Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang ditargetkan rampung pada 2023 mendatang. Pembuktian konektivitas antar wilayah Sumsel dengan Bengkulu antar Sukaraja Padang Capo Air Kelinsar ditargetkan rampung pada 2023 mendatang. Saat ini progres Sukarja Padang Capo sudah mencapai 70%. Penyelesaiannya masih menunggu izin analisis dampak lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilanjutkan pembangunan jalannya. Sedangkan untuk akses dari Provinsi Bengkulu ke Muara II sudah tersambung. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Haja Oslita SHMH, usai koordinasi terkait konektivitas jalan antar Bengkulu Sumsel di kantor Bapeda Provinsi Sumsel Selasa 31 Mei mengatakan, jika proses AMDAL selesai dalam 2 bulan ini, pihaknya segera ajukan pembukaan jalan yang tinggal 12 km lagi. Pembangunan konektivitas jalan antar Padang Capo Air Kelinsar ini sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di provinsi masing-masing, baik itu di Provinsi Bengkulu maupun Sumsel sendiri. Untuk menjual hasil pertanian seperti kopi Empat Lawang ke Provinsi Bengkulu akan sangat dekat dan mudah melalui akses jalan tersebut. Dari segi pariwisata, Provinsi Bengkulu mempunyai air terjun besar di kawasan Padang Capo, sehingga dengan akses jalan ini juga wisatawan asal Sumsel bisa mudah berkunjung ke air terjun tersebut tanpa memakan waktu yang lama. Regina Arianti, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapeda Sumsel menuturkan, saat ini hutan lindung seluas 4,5 km bagian Sumsel masih berproses di KLHK untuk pinjam pakai kawasan hutan. Tinggal menunggu persetujuan dari pihak KLHK untuk menggunakan kawasan tersebut. Masyarakat Air Kelinsar juga sudah bisa ke Provinsi Bengkulu menggunakan motor. Diketahui total panjang Jalan Sukaraja Air Kelinsar 39,10 km. Rinciannya total yang dikerjakan oleh TNI Manunggual membangun desa 24,90 km. Dalam kawasan hutan lindung panjangnya 12,10 km masih menunggu persetujuan KLHK. Pembukaan jalan dari kawasan areal pengguna lahan Enklave Padang Capo sepanjang 10,9 km menuju kawasan hutan lindung dengan lebar badan jalan 6 meter.
Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. 21.000 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat kartu identitas atau ID card baru. 21.000 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sumsel mendapat kartu identitas atau ID card baru. Penggunaan ID card ASN Pemprov Sumsel ini resmi berlaku setelah dilaunching oleh Wakil Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya di Ballroom Hotel Arya Duta Palembang Selasa 31 Mei. Wakil Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya mengatakan, peluncuran ID card ASN Pemprov Sumsel merupakan bentuk dukungan Pemprov Sumsel dalam upaya gerakan sosial kembali ke angkutan umum oleh Menteri Perhubungan pada 27 Januari 2022. Mawardi mengatakan Sumsel tidak boleh tertinggal mengenai kemajuan-kemajuan termasuk fasilitas. ID card ini fasilitas kemudahan untuk ASN di Sumsel agar ada opsi dalam pembayaran online maupun offline. Namun Mawardi mengungkapkan, heran dengan orang di Sumsel ini termasuk Palembang banyak gengsi untuk menggunakan angkutan umum. Target ke depan mendorong ASN kemudian masyarakat agar lebih banyak menggunakan fasilitas angkutan umum. Naba, Sumeko TV melaporkan. Menyambut hari ulang tahun Kota Palembang ke-1339 tahun yang jatuh pada 17 Juni mendatang, pemerintah Kota Palembang akan menyelenggarakan acara seremonial di Benteng Kuto Besar. Menyambut hari ulang tahun Kota Palembang 1339 tahun yang jatuh pada tanggal 17 Juni mendatang, pemerintah Kota Palembang akan menyelenggarakan acara seremonial di Benteng Kuto Besar. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pihaknya akan menyiapkan acara untuk HUT Kota Palembang secara matang dan sudah berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah. Namun Ratu Dewa belum bisa menyebutkan secara rinci event yang akan digelar memeriahkan HUT Kota Palembang tersebut. Acara HUT Kota Palembang masih dalam rancangan sistem organisasi perangkat daerah masing-masing. Ratu Dewa sendiri mempersilahkan perangkat daerah masing-masing berinovasi dalam rangka memeriahkan HUT Kota Palembang. Secara umum, peringatan HUT Kota Palembang akan dihadiri seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa organisasi, masyarakat, dan persembahan tari kreasi, pembacaan doa, sambutan wali kota Palembang, artis-artis lokal, serta yang lain-lainnya. Ratu Dewa berharap melalui HUT Kota Palembang masyarakat bisa merasakan apa yang telah dicapai dan sukses selalu. Untuk tingkat kelurahan dan kecamatan, Ratu Dewa menghimbau seluruh lurah dan camat untuk memasang baliho. Untuk tingkat kelurahan dan kecamatan, Ratu Dewa menghimbau seluruh lurah dan camat untuk memasang baliho, banner, umbul-umbul, dan sejenisnya. Bila diperlukan, ada gapura yang dihiasi. Denny, Sumeko TV melaporkan. Calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2021 yang telah lulus seleksi untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dilantik dan dikukuhkan bertempat di halaman pemerintah Kabupaten Oki Selasa 31 Mei. Calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2021 yang telah lulus seleksi untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dilantik dan dikukuhkan bertempat di halaman pemerintah Kabupaten Oki Selasa 31 Mei. Sekretaris Daerah Kabupaten Oki Haji Husin SPD dalam sambutannya kepada para CPNS yang dilantik selaku PNS hari ini agar tahu dan mengetahui aturan-aturan yang mengatur PNS. Jadilah pegawai negeri yang profesional dan benar-benar mampu bersaing. PNS yang baru dilantik jangan sampai 2 atau 3 tahun bekerja mengabdi di Kabupaten Oki minta mutasi. Husin mengatakan PNS yang dilantik ini yakni dan percaya bisa dapat melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. PNS itu harus paham dengan konsekuensinya karena sangat banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi PNS. Adapun jumlah CPNS formasi 2021 yang dilantik berjumlah 274 orang. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.